Shalom, salam kimia. Jumpa lagi di channel video Bu Eli. Sahabat kimia, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen sebagai dukungan sosial emosional bagi berkembangnya channel ini. Baik sahabat kimia, kali ini kita akan belajar tentang konsep mol dalam persamaan reaksi kimia. Nah, kita akan hubungkan dengan konsentrasi larutan ya. Ini adalah satu soal yang bisa kita analisis bersama. Baik, kita mulai. Soal ini berbunyi seperti ini. Suatu sampel A mengandung natrium karbonat dan NaCl. Nah, larutan B dibuat dari 2 gram NaCl dan natrium karbonat, lalu ditambah air hingga 250 cm kubik. Sebanyak 25 cm kubik dari larutan ini ditambahkan 21,40 cm kubik HCl yang konsentrasinya 0,05 mol per dm kubik. Persamaan reaksi berlangsung sebagai berikut ya. Ini disampaikan di sini belum setara. Na2CO3 atau natrium karbonat ditambah HCl menghasilkan H2O tambah CO2 tambah NaCl. Nah, pertanyaannya ada 4, yaitu hitung jumlah mol Na2CO3 dalam 25 cm kubik larutan, kemudian dalam 250 cm kubik larutan, dan hitung massa natrium karbonat dalam 250 cm kubik larutan, serta hitung persen kemurnian NaCl dalam sampel A. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ya? Pertama, kita harus menganalisis dengan baik istilah-istilah yang muncul pada soal ya. Misalnya di sini ada kata sampel. Sampelnya kita beri kode A ya. Sampel A mengandung Na2CO3 dan NaCl. Dari kalimat ini kita tahu bahwa sampel itu adalah sebuah campuran ya, sahabat kimia ya. Jadi di sini kita tulis ya, sampel A. Kenali arti sampel. Sampel di sini bukan senyawa sehingga tidak punya MR ya, tetapi sampel adalah campuran yang mengandung 2 zat Na2CO3 dan HCl. Jadi sampel karena campuran maka tidak mempunyai massa molekul relatif ya. Kenapa? Karena campuran ya, sedangkan massa molekul relatif dimiliki oleh senyawa yaitu zat murni ya. Nah, jadi sampel sekali lagi sampel adalah campuran. Itu yang pertama ya, sahabat kimia. Baik, sekarang kita mengenal istilah cm kubik, ini satuan ya. Cm kubik itu adalah mililiter ya. Kita mengenal satuan yang tidak biasa ya. Lalu ada dm kubik ya, desimeter kubik. Desimeter kubik itu adalah liter ya. 1 dm kubik 1 liter ya. 1 cm kubik 1 mililiter ya. Istilah itu. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita tulis persamaan reaksi kimia setaranya dulu ya, sahabat kimia ya. Nah, di sini kita tulis dan persamaan reaksi kimia ini harus disetarakan ya. Kita setarakan. Na2CO3 ditambahkan HCl ya, menurut soal itu akan menghasilkan H2O ditambah CO2 ditambah NaCl. Ingat ini belum setara. Sehingga kita perlu menyetarakan ya. Nah, di sini kita tambahkan angka 1 di bagian senyawa yang paling kompleks. Di sini ada Na2, otomatis kita cari Na-nya yang di sebelah sini. Karena di sini 1, maka kita kasih angka 2 supaya sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, lalu yang sudah keisi nih ya, Cl ini, Cl ada 2. Berarti di sini kita kasih cari ada Cl-nya di sini dan kasih angka 2 supaya Cl-nya kanan dan kiri sama ya. Nah, lalu yang terakhir kita menyetarakan atom H dan O. Tapi kita cek dulu C-nya. C-nya di sini 1, di sini harusnya 1, maka kita kasih angka 1 ya.
Terakhir adalah H dan O. H-nya di sini 2, H-nya di sini 2, berarti di sini kita kasih angka 1 ya. Lalu O-nya 3 ya, 3 di sebelah kiri, berarti di kanan harus 3. Kita cross check. 1O ditambah 2O sama dengan 3O ya. Baik sahabat kimia, dengan demikian maka semua koefisien reaksi di sini berarti sudah sama. Nah, sahabat kimia, di sini ada catatan ya. Kita kasih nih catatannya ya. Catatan apa? Catatan bahwa koefisien reaksi ya, kenapa begitu penting kita harus menyetarakan persamaan reaksi kimianya? Karena koefisien reaksi itu adalah jumlah mol, jumlah zatnya ya. Koefisien reaksi berbanding lurus dengan jumlah zatnya. Nah, baik sahabat kimia, lalu karena si campuran ini mengandung natrium karbonat dan NaCl ya. Dan ini campuran ini ditambahkan air hingga 250 ml, kemudian direaksikan dengan HCl 0,05 mol per dm kubik. Jadi mol dm kubik pangkat min 3 ya, ini kita ubah aja 0,05 molar ya. Nah, mol per dm kubik itu adalah molar. Nah, HCl yang direaksikan dengan 25 mili di sampel A itu, dia adalah 21,40 mili. Sahabat kimia, kita perlu tahu bahwa HCl ini hanya dapat bereaksi dengan natrium karbonat, bukan dengan NaCl ya. Jadi Na2CO3 ini dalam sampel yang bereaksi dengan HCl yang terdapat dalam sampel itu kan mengandung Na2CO3 dan NaCl ya. Yang bereaksi dengan HCl itu adalah natrium karbonat, bukan NaCl. Kenapa? Kalau NaCl ya, nih sahabat ini ya, Bu Eli, coret-coretan ya di sini ya. Kalau misalnya Na2CO3 ini bereaksi dengan HCl, dia akan menghasilkan produknya ya, Na plus CO3 2-, H plus Cl-. Di sini akan menghasilkan NaCl plus H2CO3 ya. H2CO3 ini dia akan terdekomposisi menjadi H2O dan CO2. Ya, jadi ini bisa. Gimana kalau NaCl-nya? NaCl, kalau kita reaksikan dengan HCl, di sini terjadi pertukaran kation anion, Na plus Cl-, H plus Cl-, maka hasilnya akan sama saja ya, yaitu NaCl ditambah HCl ya. Oleh karena itu, sahabat kimia, bahwa di sini reaksi yang terjadi dalam sampel itu yang bisa bereaksi dengan HCl adalah Na2CO3 ya. Sementara pada NaCl ditambah HCl, NaCl itu tidak bereaksi dengan HCl ya. Oleh karena itu, maka di sini yang kita tulis dalam persamaan reaksi kimia itu adalah HCl ditambah Na2CO3 yang terdapat dalam sampel ya. Nah, baik sahabat kimia, molar dan mililiter itu kalau kita jumlahkan itu sama, karena molar itu kan mol per liter ya. Jadi molar itu kan mol per liter. Atau bisa saja ya, ini sama dengan milimol ya, milimol per mililiter ya. Sehingga dengan demikian kita kalikan 0,05 milimol per mililiter dikali mili ya. Ini kita kalikan saja sehingga dapatnya 1,07 milimol ya. Nah, sahabat kimia, HCl-nya adalah 1,07 milimol ya. Bagaimana dengan Na2CO3-nya? Ya, karena ini 2 mol HCl 1,07 milimol, maka 1 mol Na2CO3 itu misalnya gini, kita kasih X milimol ya. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan ya.
Ingat, koefisien reaksi itu adalah jumlah zat. Koefisien reaksi adalah sama dengan jumlah zat. Sehingga kalau ini kita pakai perbandingan ya, artinya 2 mol HCl, koefisien HCl-nya 2, itu sama dengan 1,07 milimol ya, seperti itu. Sehingga berapa, kalau misalnya 1 ya, ini kalau mol, ini kita koefisiennya, dengan sini, bentar ya, yang rapi. Oke, sehingga di sini ini per ya. Yang ini 1 mol Na2CO3 itu X milimol. Ya, pakai perbandingan saja ya. Maka X sama dengan 2X sama dengan ini kali ini ya. Sehingga 1,07 dibagi 2 ya. Jadi X di sini adalah sebenarnya ini ya. Jadi setengah kali 1,07 milimol ya. Itu sama dengan 0,535 milimol ya. Ini 0,535 milimol. Itu adalah Na2CO3-nya yang terdapat dalam 25 cm kubik ya. Cm kubik itu kita ubah ke mililiter saja ya. Jadi sahabat kimia, ini ya, Na2CO3-nya yang diambil itu adalah yang sampel yang diambil itu adalah 25 mili. Larutan sampel di dalam 250 mili itu diambil 25 mili lalu direaksikan dengan HCl ya. Dan ternyata Na2CO3 dalam sampel itu dapat dihitung bahwa jumlah milimolnya 0,535 milimol. Ingat ya, ini terdapat dalam 25 mili larutan sampel ya. Larutan yang mana sahabat kimia? Kita lihat nih ya. Nah, di sini dari 2 gram sampel yang mengandung ini dan ini, maka yang lalu ditambahkan air hingga 250 mili, maka yang dilarutkan dengan HCl ditambah HCl itu hanya 25 mili dari 250 mili larutan sampel ini. B itu adalah larutan sampel ya, karena B juga mengandung sekian NaCl dan Na2CO3 ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Nah, dari sini bagaimana kelanjutannya? Maka kita akan membuat perbandingan lagi ya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan 0,535 milimol dari Na2CO3 tadi itu terdapat dalam 25 mililiter larutan ya, larutan, ingat larutan. Nah, sekarang kita akan menghitung dalam 250 mili larutan ya, mili itu cm kubik ya sahabat kimia. Itu maka terdapat X milimol Na2CO3 ya. Sehingga di sini jawabannya adalah tinggal dikali silang ini kali ini kali ini. Ini seperti ini ya. Maka X adalah 0,535 ya dikali 250 dibagi 25 ya. Maka di sini X adalah 5,35. Ini 10 tinggal dikalikan maju ya. 5,35 milimol ya. Jadi sahabat kimia dari sini sudah dapat jawaban A dan B-nya ya. 0,535 ya. Ini terdapat dalam 25 mili. Sementara 5,35 ini terdapat dalam 250 mili. Jadi pertanyaan A dan B itu sudah terjawab ya.
Oke, yang ini juga oke. Nah, sekarang berapa massa natrium karbonat dalam 250 mili? Berarti yang ini ya. Nah, kalau mengubah dari mol ke massa, karena ini milimol, kita konversi dulu ya. 5,35 kali 10 pangkat 3 mol. Mol, jadikan mol dulu, baru kita kalikan dengan mR-nya ya. Berapa mR dari Na2CO3? Tentu sahabat kimia sudah bisa menghitungnya ya. Berarti Na itu 23, 2 kali 23 ditambah 12 ditambah 3 kali 16. Di sini dapatnya 106 gram per mol ya. Ini kalikan 106 gram per mol ya. Gram per mol, sehingga di sini mol sama mol dicoret ya. Maka hasilnya diperoleh berapa? Di sana 0,5671, 0,5671 gram Na2CO3. Ingat ya, dalam larutan yang 250 mili ya. Seperti itu. Jadi ini sudah menjawab dari pertanyaan yang C ya, seperti itu. Baik sahabat kimia, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang terakhir ya. Seperti ini. Nah, sahabat kimia, yang Na2CO3 dalam 25 mili larutan itu tadi 0,535, yang ini 5,35 milimol ya, dalam satuan milimol. Sementara masanya dalam satuan gram yang ada dalam 250 mili itu tadi 0,5671 gram. Nah, sekarang hitung persen kemurnian NaCl dalam sampel A. Ingat, sampel A-nya itu 2 gram ya. Dan sampel itu bukan senyawa sehingga tidak punya MR ya. Sampel adalah campuran, dalam hal ini NaCl dan Na2CO3 ya. Nah, sahabat kimia, sekarang kita tuliskan ulang ya. Sampelnya itu mengandung Na2CO3 dan NaCl sebanyak 2 gram. Jadi 2 gram ini campuran ini dan ini. Ya, sahabat kimia, sementara natrium karbonat 2 gram inilah yang ditambahkan 250 mili air. Artinya apa? Artinya adalah, nah ya, artinya adalah berarti kita akan menghitung yang terdapat dalam 250 mili larutan. Ya, ini ditambah ini, solut ini tambah ini ya. Ini solvennya ya. Kemudian 2 gram sampel ini solutnya. Ketika solut ditambah solvent akan menghasilkan solution sebanyak 250 mili ya. Nah, dari hitungan tadi reaksi dengan HCl, maka sudah diperoleh massa Na2CO3. Tapi ingat ya, sahabat kimia, ini yang terdapat dalam 250 mili larutan ya. Nah, itu sudah diperoleh massanya 0,5671 gram ya. Nah, lalu massa totalnya 2 gram sehingga sampelnya itu 2 gram. 2 gram sama dengan 0,5671 gram ditambah X gram. Ya, siapakah X? X ini adalah massa dari NaCl. Ya, sahabat kimia, tinggal mengurangkan 2 dikurangi 0,567 itu sama dengan 1,432 gram ya. Ini sahabat kimia adalah massa siapa? Ini adalah massanya si NaCl. Kenapa kita harus menghitung massa NaCl? Karena kita akan menentukan kemurnian ya, sehingga maksudnya kemurnian itu
berapa sih NaCl yang terdapat di dalam 2 gram sampel ya. Jadi persen kemurnian dari si NaCl itu adalah massa si NaCl itu sendiri ya, yang terdapat di dalam 2 gram sampel. Ini gram ya, dicoret aja. Dikali 100% ya. Ini didapat adalah 71,645%. Ya, sahabat kimia, inilah kemurnian dari NaCl. Nah, sekarang bagaimana kemurnian dari Na2CO3? Ya, sama aja ya, 0,5671 dibagi 2 dikali 100%. Ya, misalnya mau di sini kita mau tambahkan ya, sahabat kimia. Nah, berapa kemurnian nih? Boleh ditambahkan kemurnian dari Na2CO3 ya. Persen kemurnian purity ya dari Na2CO3 dalam sampel. Ingat karena sampelnya adalah sebuah campuran ya. Maka ini terdapat dalam 2 gram sampel ya. Yang sudah sampel ya. Sampling ya. Kalau prosesnya namanya sampling. Atau dalam bahasa Indonesia boleh disampaikan cuplikan ya. Ini yang dibuat dalam larutan sebanyak 250 mili larutan. Karena ditambah air tadi sampai segini ya. Maka hasilnya adalah 0,5671 gram sebagai massa natrium karbonat dibagi massa dari si sampelnya kali 100% ya. Di sini sama dengan hasilnya sahabat kimia bisa hitung ya. Dan tentu ini akan sama jika sahabat kimia bisa mengurangkan ya 100% dikurangi dengan seperti ini juga bisa 71,645%. Jadi hasil ini itu sama dengan ini ya. Kenapa? Karena di dalam sampel itu hanya terdapat 2 senyawa yaitu NaCl dan Na2CO3 ya. Demikian sahabat kimia bahasan dari sebuah reaksi dengan basisnya tetap sama ya, yaitu di konsep mol ya. Di konsep mol kemudian kita tanyakan konsentrasi dari salah satu zat atau larutan yang terdapat yang terlibat di dalam persamaan reaksi kimia setara ini ya. Terima kasih sahabat kimia sudah menonton video sampai habis. Terus belajar dan semangat selalu. Tuhan memberkati. Amin.